Indonesia digadang-gadang menuju Indonesia emas pada 2045. Salah satu indikator mewujudkannya memiliki kualitas pendidikan yang kuat. Tetapi 8 dekade Indonesia merdeka ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Fakta ini memiriskan dan pemerintah harus segera melakukan antisipasi. Kelima anak mereka tak bisa melanjutkan sekolah lantaran penghasilan Khairul dan Yunita tak cukup bahkan untuk memberi uang transportasi bagi anak-anak mereka berangkat sekolah. Video curhat siswa MTS swasta di Kabupaten Labuan Batu Selatan viral di media sosial. Dalam video, sang siswi tidak bersekolah karena malu tak mampu membayar uang rekreasi perpisahan sebesar Rp480.000. Seperti yang terjadi pada Eni Anggraini, 13 tahun, warga kampung Cicadas, Pandeglang, Banten, yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Eni tidak bisa melanjutkan ke bangku SMP. Ibunya, seorang janda, tidak mampu membelikan buku tulis dan seragam sekolah, meski ada program sekolah gratis dari pemerintah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Reka Seprina MPD. Selamat datang di program Pendidikan Kita, wadah untuk membedah jantung persoalan pendidikan di Indonesia. Saya Anggun Hana Enggolan dengan NIM A1A224008, kelas R001 Pendidikan Sejarah 2024, Universitas Jambi, akan menemani Anda sekalian. Bayangkan sebuah bangku kelas yang kosong. Di balik bangku yang tak terisi itu, ada sebuah cerita panjang mengenai mimpi yang tertunda, harapan yang terkubur, dan sebuah siklus masalah yang seolah tak berujung. Fenomena putus sekolah masih menjadi momok menakutkan di dalam dunia pendidikan Indonesia. Apa sebenarnya akar permasalahan dari ini? Mengapa permasalahan itu terus muncul? Dan yang terpenting, apa solusi yang bisa kita tawarkan dari permasalahan ini? Mari kita selami lebih dalam. Anak-anak yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, namun harus memilih atau terpaksa berhenti dari pendidikannya. Mereka keluar dari sistem pendidikan formal sebelum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sebenarnya ini bukan persoalan tidak sekolah, namun ini membuka pintu masuknya masalah sosial baru. Seperti angka peningkatan pernikahan dini, kemiskinan yang berkelanjutan, serta maraknya kasus eksploitasi terhadap anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat anak-anak yang seharusnya berada di kelas, namun mereka malah berada di tempat yang tidak seharusnya mereka berada. Dan yang lebih memilukan, ada anak yang hanya bisa pasrah terhadap keadaannya, yaitu harus putus sekolah. Ketika Mama memberitahu Naila kalau Naila tidak bisa melanjutkan lagi sekolah, itu apa yang Naila pikirkan saat itu? Ya udah, nggak apa-apa sih, terima aja. Terima aja. Seperti yang telah diungkapkan oleh Naila, ia hanya mengatakan tidak apa-apa dan hanya menerima. Sebuah pernyataan sederhana yang menggambarkan tembok bernama ekonomi yang menghalangi masa depannya. Cerita-cerita ini mewakili banyak anak-anak yang putus sekolah lainnya. Namun, mengapa permasalahan ini sulit untuk diatasi? Setidaknya ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab dari permasalahan ini. Yang pertama, pastinya ekonomi. Berikut data dari BPS mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin dari Maret 2013 sampai 2024. Keluarga kurang mampu seringkali menganggap bahwasannya pendidikan itu adalah suatu beban biaya. Biaya sekolah, biaya seragam, biaya alat tulis, transportasi, dan uang saku menjadi suatu gunung
yang harus didaki. Kedua, faktor kualitas dan relevansi pendidikan. Pendidikan kadang dirasa tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Mereka merasa apa yang telah dipelajari tidak dapat digunakan secara langsung untuk kehidupan sehari-hari maupun mencari nafkah. Yang ketiga, faktor keluarga dan lingkungan sekitar. Ketika anak berada di lingkungan yang baik, yang mendukung untuk dia berpendidikan tinggi, maka anak itu merasa termotivasi. Namun, jika anak tersebut berada atau berasal dari orang tua yang memiliki pendidikan rendah, maka anak tersebut tidak memiliki motivasi sehingga ia akan mengikuti jejak dari orang tua. Sebenarnya hal itu bisa diakali, namun terkadang orang tua yang berpendidikan rendah tidak mendukung anak tersebut untuk memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada orang tuanya. Jadi, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar itu sangatlah penting. Jadi, masalahnya bukan sekedar tentang anak yang malas, namun ada dari struktur ekonomi, sistem pendidikan, dan norma sosial yang turut andil dalam hal ini. Dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya paparkan, ada beberapa solusi yang bisa kita implementasikan di dalam permasalahan tersebut. Berikut solusi-solusinya. Solusi yang pertama, memperkuat bantuan sosial yang tepat sasaran dan cepat. Program seperti Kartu Indonesia Pintar harus lebih agresif menjangkau anak-anak dalam liputan tadi. Namun juga harus cair tepat waktu. Solusi yang kedua, meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia nyata. Sekolah perlu mengadopsi pendidikan vokasi dasar dan kewirausahaan yang aplikatif, mengajarkan keterampilan yang dapat menghasilkan uang bahkan saat masih sekolah. Hal ini dapat mengubah paradigma bahwasanya sekolah hanya menjadi sebuah kewajiban, namun menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan nyata. Keterampilan yang bisa diajarkan seperti budidaya tanaman dan membuat desain sederhana di aplikasi interaktif yang dapat dijual, begitu pula dengan budidaya tanaman. Solusi yang ketiga, intervensi aktif antara pemerintah daerah dan sekolah. Pemerintah daerah dan sekolah tidak bisa hanya tinggal diam dan menunggu. Perlunya program jemput bola, mendatangi langsung keluarga yang anaknya beresiko putus sekolah, memberikan pemahaman, motivasi, dan yang terpenting, memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka. Itulah solusi yang bisa saya jabarkan. Semoga bisa dapat diimplementasikan dengan baik. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan relevan. Mari jadikan pendidikan sebagai prioritas bersama, karena setiap anak berhak untuk bermimpi dan meraihnya. Terima kasih telah menyaksikan program pendidikan kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Anggun Hana Enggolan dengan NIM A1A224008 pamit undur diri.